Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini kami hadir lagi di hadapan saudara bersama bertiga. Ada Bang Tigor, ada Bang Komar, saya sendiri Yasin Kara. Kita bahas soal pilkada ini, khususnya pilkada DKI yang sampai sekarang masih sangat ramai. Ini pilkada yang paling bergengsi, di antaranya apa namanya, berada di atas semua daerah-daerah yang lain karena dia menjadi etalase dari eh, daerah-daerah. Walaupun sudah diturunkan posisinya sebagai ibu kota, tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa DKI tetaplah DKI. DKI adalah pusat kegiatan ekonomi, pusat pemerintahan sampai sekarang, dan semuanya masih ada di sini. Sampai sekarang dua kontestan tidak menerima, yang satu menerima. Paslon satu, paslon dua tidak menerima, pas ya pasti menerima karena dia adalah pemenangnya. Menang 50,07% dengan total suara yang cukup signifikan. Selisihnya kira-kira 450 ribuan suara. Kita lihat ya, kita bedah sedikit dulu mengenai hal ini. Bang Komar barangkali bisa memaparkan bagaimana melihat fenomena pilgub di DKI ini. Silakan Bang. Ya, Bang Yasin, saya melihat pilkada di DKI ini menurut saya sangat demokratis ya. Tidak terdengar ada permainan money politik, tidak terdengar ada serangan pajar, atau tekanan-tekanan misalnya terjadi ketika Anies lawan Ahok dulu, ada Iwan Bopeng dan seterusnya. Jadi cukup demokratis menurut saya. Cuma memang ketika di awal terjadi siapa yang harus dipilih. Karena kan ada ada problem tentang Anies sebelumnya kan, yang tadinya mau didukung oleh PDIP kemudian tidak jadi, dan isunya juga ada indikasi ditekan oleh Mulyono ketika itu. Dan kemudian pendukung-pendukungnya menjadi bingung kan, tidak mau memilih mereka. Jadi mereka ingin mencoblos tiga-tiganya. Nah itu kan wacana itu rame sekali. Sampai akhirnya jadilah Prano menjadi calon. Dan kemudian Anies mendukung Prano. Di sini persoalan. Tidak mudah untuk memindahkan suara Anies. Jadi ketika sekarang ada problem di mana dituduh atau diduga ada kecurangan karena tidak semua pemilih Jakarta, bahkan ada dugaan katanya itu undangan tidak sampai, maka kalau saya tidak melihat di situ, saya melihat itu persoalan bisa saja karena memang awal pendukung-pendukung Anies sudah bingung apakah mereka mau mencoblos tiga-tiganya atau pada uh, pada putaran terakhir harus mengikuti Anies untuk mendukung Prano. Dan Ya, tentu menurut saya suara Prano itu oh, Anies cukup signifikan ya. Kan PDIP kan bukan juara di Jakarta, yang juara adalah PKS. Suara Anies cukup signifikan. Walaupun signifikannya itu bisa 5%, bisa berapa persen, tapi dia sebagai faktor penentu kemenangan dari Prano. Terlepas apakah jumlahnya besar atau kecil. Dan justru persoalannya di sini, persoalannya jika Rio ingin menuntut uh, adanya kecurangan. Kalau saya melihat tidak ada kecurangan di sini karena aja uh, orang tidak mengikuti uh, pemilu karena pilihannya, baik karena golput maupun karena memang dia sengaja untuk tidak menghadirinya. Saya kira untuk sementara gitu Bang. oke, oke Bang. Jadi kalau soal kecurangan, bahkan yang masuk ke media sosial itu, yang tersebar, justru
sembako dari 01, cuman tidak terlihat apakah itu bagikan atau tidak. Tapi dari sebuah mobil. Nah, memang kondisi Pilgub di DKI ini menjadi ajang yang luar biasa karena ini sebenarnya, ya kita katakan bahwa DKI ini adalah daerah yang tetap istimewa karena peranannya yang tidak mungkin dilucuti begitu saja. Dia secara natural exits, baik secara ekonomi maupun secara politik. Dan karena itu tetap menjadi tempat perlombaan. Di sini bertaruh para pemain-pemain tingkat langit yang eh, apa namanya kemudian nampak. Bang Tigor, bagaimana melihat DKI? Ya, jadi saya pikir apa yang kita saksikan sekarang ini adalah semacam eh, penghukuman ya, penghukuman terhadap pemerintah dalam hal ini Prabowo dan sebelum presiden sebelumnya Jokowi. Karena ini sebetulnya dengan dengan kasat mata bisa kita lihat bahwa ini hanya pertarungan para gajah ini. Ada Anies Baswedan mungkin didukung Megawati, ada Prabowo dan Jokowi di sebelah sana. Nah, rakyat Jakarta memberi pelajaran kepada pemimpin kita bahwa ini suara adalah suara hati nurani yang sebetulnya ingin menghukum para partai yang dengan semena-mena bisa memindahkan jurusannya, yang tadinya jurusan Anies Baswedan tiba-tiba dengan ditakut-takuti itu pindah jurusan. Nah, rakyat Jakarta sebetulnya memberi pelajaran para tokoh-tokoh partai kalau masih tetap pendiriannya seperti yang kemarin itu tidak jelas arahnya, malah cenderung seperti pemilih ini dengan semena-mena ditipu gitu ya. Nah, saya pikir itu adalah suara yang seharusnya itu menjadi introspeksi, introspeksi Ya, untuk Presiden Prabowo sama pendukung-pendukungnya. Jadi agak berlebihan menurut saya kalau mereka mengatasnamakan bahwa ini ada kecurangan. Kecurangan itu kan hanya bisa dilakukan oleh para penguasa. Kalau sekarang ada parcok gitu kan, nggak mungkin. Siapa yang mau bantu bantu eh, grupnya apa namanya Pramono Rano ini bukan orang yang sedang berkuasa. Jadi saya pikir itu terlalu mengada-ada gitu, terlalu mengada-ada. Dan itu yang sebetulnya agak kita khawatirkan karena kalau itu dipaksakan di MK dan mereka seperti kejadian dulu-dulu memaksakan Gibran menjadi wapres misalnya, ini eh, situasinya akan semakin memburuk dan bisa terjadi hal-hal yang seperti yang waktu memaksakan akan adanya apa namanya perubahan undang-undang pilkada itu ya, yang zamannya waktu memaksa jadi gubernur di Jawa Tengah. Nah, ini harusnya ini menjadi semacam early warning ya bahwa sudahlah akui saja bahwa itu memang eh, kejadian seperti itu dan ya, rakyat akan lebih respect sebetulnya. Oh, ternyata Presiden Prabowo masih masih ada hati nuraninya. ya. Jadi ini memang sangat menarik ya. Tidak kurang dari misalnya Burhanuddin tadi mengatakan paling tidak Anies Baswedan itu menyumbang 10% atas suara itu. Dan itu pun kalau 10% sebenarnya adalah angka yang sangat minim dari Anies dalam kaitan itu. Nah, kenapa menjadi minim? Nah, ini kan pertanyaan. Karena pendukung-pendukung Anies ini umumnya juga tadinya adalah orang PKS, PKS atau partai-partai lain yang melekat di apa ridho, kekecewaan dari para pendukung Anies ini tidak lalu ketika pindah ke Ridho ke Pramono Pramono Rano, tetapi justru membatalkan tidak mau ikut karena kalau dilihat dari penjelasan KPU
mereka sudah berupaya menyampaikan secara maksimal surat surat-surat yang menjadi persyaratan bagi pemilih untuk datang ke TPS, dan itu di atas 90%. Walaupun kemudian kenyataannya yang memilih hanya 54%. Itu jumlahnya memang sangat. Perlu diketahui bahwa tugas KPU itu hanya secara administratif KPU untuk memaksakan orang untuk hadir atau menstimulan orang untuk hadir itu tidak menjadi kewajiban KPU. Justru kepentingan pemilih itu dan ke TPS adalah kontestannya. Jadi kalau kontestan ini bekerja baik, maka sebenarnya angka di atas 54 pasti jadi. Namun ketika angka 54 itu terjadi, saya kira justru yang terjadi angka Pramono Rano ini akan mencapai 6-65%. Bagaimana Bang Komar? Ya, Bang Yasin. Jadi kalau menurut saya, kita melihat kekalahan Ridho ini secara ilmiah akademis bisa kita lakukan. Yang pertama adalah kita melihat bahwa calon nomor 2 itu sebetulnya kan awalnya kan kemungkinan dipersiapkan untuk terhadap apabila terjadi calon tunggal kan, itu umum sudah berpikir seperti itu. Calon nomor 2 itu memang dipersiapkan untuk itu. Nah kemudian ketika muncul Prano, harusnya nomor 2 itu ditarik ikut pemilihan, sehingga akhirnya kan kalau misalnya nomor 2 itu ditarik, maka jumlah Ridho semakin banyak dan selisihnya kecil, dan kemungkinan lebih banyak bertarung, lebih fokus kepada Ridho ketimbang nomor 2 itu. Ya nggak jelas kalau menurut saya. Nah, tapi ada bocoran seperti dibocor halus mengatakan bahwa ada 5% dari tambahan kepada Dharma Pangrekun, Dharma Gun ya, itu berasal dari pendukung Ahok yang dipindahkan masuk ke situ. Ya, sehingga kalau sebenarnya solid, ini justru jika seandainya itu solid, justru Ahok misalnya solid ke sana, maka angkanya akan segera menjadi 55%. Keadaannya ya seperti itu. kalau menurut saya itu strategi yang gambling ya. Artinya Ya, artinya nomor 2 itu dipertahankan mungkin untuk menarik suara Ahok. Padahal suara Prano tidak kurang-kurang suara Anies masuk gitu. ya, Jadi kalaupun betul. Ahok keluar, Anies masuk gitu. Nah persoalannya adalah ketika nomor 2 tetap bertahan sehingga akhirnya suara menjadi terpecah-pecah gitu. Nah, Harusnya pertanyaannya kemudian adalah, ini kan tidak puas, akan mengajukan ke MK. Yang digugat siapa? KPU-nya atau kepada Pramono Rano? saya dengar KPU-nya, Oh, KPU-nya. Oh, KPU-nya kalau karena KPU-nya ini gugat ingin membatalkan. ya saya kira arahnya adalah ingin supaya 2 putaran. Nah sekarang saya lanjutkan Bang ya. Tadi pertama Ya, itu ya, salah strategi di dalam mempertahankan nomor 2. Kemudian yang kedua adalah ini dalam kaitannya dengan PKS. Dengan PKS, Bang Yasin. Karena ya, ya. PKS di sini adalah utama dibanding Golkar. Karena PKS adalah juara di sini kan. Dan ternyata Ya, fenomenanya, dia pemenang di DKI. bukan hanya di DKI, suara PKS turun. Di Depok yang menguasai 11 tahun, tumbang juga. Di Bekasi, kota Bekasi juga begitu. Di Kabupaten Oh, Bekasi juga begitu. Ini tumbang. Jadi fenomena PKS ini jangan dilihat hanya sekedar dalam rangka membatalkan Prano menjadi gubernur DKI, gubernur Jakarta, sehingga akhirnya mereka berdalih untuk membatalkan hasil pilkada ini.
Padahal sebetulnya fenomena yang terjadi adalah di mana menurunnya Kepercayaan. elektabilitas PKS. Artinya peminat orang untuk memilih PKS menurun. Disebabkan oleh apa? Oleh perilaku PKS sendiri. Kan sekarang kan kita sudah sadar bahwa netizen publik itu tidak bisa dibohongin. Publik itu punya hati nuraninya sendiri. Dan ketika dia melihat misalnya ketua partai presiden partai PKS itu meminta-minta untuk masuk Kimples, itu di catatan publik. Di situ menurun. Dia menjadi partai yang inferior, partai yang rendah dibandingkan partai-partai lainnya. Kemudian yang kedua, presiden partai menjadi calon gubernur Jawa Barat. Masa presiden partai menjadi calon gubernur? Ya, jadi di situ orang selalu melihat, oh ini tidak layak untuk ditempatkan pada posisi yang terhormat. Kemudian yang ketiga adalah ketika kampanye. Kampanye ini kan seperti orang tidak punya konsep. Janda lah disalah-salahin, segala macam janda lah diangkat. Problemnya itu menjadi viral kan, seperti viralnya Gus Miftah kan, menghina janda itu kan. Cuman karena ini ketika itu partai tidak viral seperti Gus Miftah. Jadi status PKS sekarang ini seperti Gus Miftah. Dia dibully oleh orang banyak. Kalau Gus Miftah meminta maaf dan mengundurkan diri, malah lebih tinggi nilainya dari PKS menurut saya. PKS malah dia bertahan untuk mempersoalkan kemenangan Prano. Begitu, Ya, Bang Yasin. ya, Kemudian yang ketiga ini kan faktor Mulyono, ya kan? Yang namanya rakyat Jakarta kan hampir dibilang itu tidak buta tidak politik suka. lah. Tidak buta politik dan mereka tahu masalahnya. Bagaimana gerak-gerik Mulyono dan bagaimana publik mengopinikan terhadap dia. Dan ini ada pengaruhnya. Ketika Ridho didukung oleh Mulyono, kemudian ada lagi pembandingnya Anies, tentu di situ akan terjadi tarik-menarik. Dan Anies masih dominan rupanya begitu. Walaupun uh, Prano memenangkan suara dari Ridho dengan tipis, tapi itulah fakta, itulah garis tangan. Jadi tampilnya pemain-pemain besar ini, sebenarnya Jokowi kan terlibat juga di belakangnya. Bahkan secara tertulis ada Pak Prabowo eh, memberikan rekomendasi agar memilih siapa eh, Ridho. Tapi ternyata masyarakat tidak mau memilih itu. Karena persoalannya adalah bahwa eh, mereka lebih paham siapa sesungguhnya yang lebih baik dan lebih kredibel. Nah, persoalan kredibilitas ini. Ini kan ujian kepada bukan saja kepada Ridho. Kalau Ridho mah sebenarnya tidak begitu penting bagi masyarakat Jakarta, tetapi bahwa kredibilitas Prabowo dan kredibilitas Jokowi yang ada di balik Ridho ini memang menjadi sebuah pertanyaan besar. Apakah masih mendapat eh, semacam kerekatan antara masyarakat atau dukungan antara masyarakat dengan kedua orang bekas presiden dan presiden ini. Gimana Bang Tigor? Ya, jadi rakyat Jakarta sudah memutuskan sebetulnya. Dari situ tinggal orang eh, mengambil eh, bagiannya masing-masing. Dan saya agak kecewa karena eh, malah yang diperbincangkan tentang C6 gitu ya. Dan sebetulnya kan yang lebih penting itu substansinya kan bahwa rakyat Jakarta sudah memutuskan untuk memilih Prano. Itu yang ikut memilih di suara. Tapi sebetulnya ada juga keputusan yang lain, yang 54 persen itu kan berarti ada 46 yang nggak mau datang di TPS. Dan Ya. itu sudah diterangkan bukan karena mereka nggak dapat C6, bukan. Tapi mereka sudah punya pilihan sebetulnya. Jadi sudah punya pilihan yang sebetulnya itu bisa ditafsirkan, mudah ditafsirkan bahwa mereka tidak setuju dengan penjagalan Anies masuk ke gubernur. Nah, Oh, ini sih harusnya elit-elit politik sadar, terutama saya termasuk PKS ya. Saya kemarin itu kebetulan memilih PKS. Jadi saya kecewa bukan mengakui ada masalah, tapi selalu mencari-cari alasan.
Udah jelas dia kalah di Jakarta, kalah di Bekasi, kalah di Depok, kalah di Bandung. Mau apa lagi PKS ini? Akui saja bahwa mereka salah strategi. Itu lebih jantan sehingga mereka bisa mempersiapkan diri nanti di 2029. Tapi yang saya lihat, yang saya baca, mereka masih berdalih, terus berdalih-berdalih itu nggak mau mengakui bahwa mereka keliru gitu. Dan itu nanti hukumannya akan lebih parah lagi nanti di 2025. Saya sangat khawatir PKS ini nanti akan menjadi partai kecil, ya partai kecil itu single digit gitu, terap single digit itu ya ini ya. Jadi dia hanya hanya ini aja partai 5 koma gitu atau 4 koma gitu. Nah, ini sebetulnya uh, sebagai pemilih PKS, saya sebetulnya sangat mengharapkan PKS itu lakukan introspeksi, akui kalau ada kesalahan, itu publik lebih bisa menerima gitu daripada mengada-ada yang sebetulnya publik malah tambah 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 kesel gitu lihatnya. Dan itu juga kayak Pak Prabowo juga sebetulnya ini juga indikasi bahwa sudahlah bahwa orang Jakarta itu nggak bisa dipengaruhi. Mereka sudah punya persepsi, ikuti saja. Kalau nggak nanti ya semua akan dihukum nanti di 2029. Nah, saya mau tanya, kira-kira reaksi masyarakat Jakarta ini kalau ternyata lalu kemudian terjadi pemilihan ulang, bagaimana? Oh, itu akan lebih Pemilu akan ulang. lebih parah lagi kalau menurut saya. Jadi nanti kalau itu diulang, itu yang 46 itu akan datang itu. Yang 46% yang nggak milih kemarin itu akan datang karena dugaan saya 46% yang nggak datang itu sebetulnya itu masih kelompok yang lebih mayoritas uh, hampir sama dengan pendapat dengan Anies. Kalau dibanjiri sembako, dibanjiri politik uang. Kelihatannya orang Jakarta sudah paham kok. Jadi mereka juga terima ininya, tapi mereka juga punya persepsi sendiri. Ya inilah kalau kalau bilang ini Jakarta, Bung gitu ya. Jadi boleh dikasih apa-apa, dia tetap pandangan rasionalnya jalan. Jadi jadi kalau pemilu ulang, pilgub ulang dilakukan, maka masyarakat Jakarta mungkin tetap akan menerima pemberian-pemberian yang diberikan, tetapi diterima sebagai kelakuan kejahatan yang dilakukan oleh para petinggi-petinggi politik ini. Kalau menurut saya Bang Yasin, kalau misalnya diulang, itu tim plus memamerkan kebodohannya. Karena nanti apabila ternyata lebih dahsyat lagi, akan menjadi sesuatu yang buruk bagi mereka. Jadi demikian sekira. Uh, Sebenarnya Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015 tentang pemilu itu tentang pilkada, pilgub itu tidak dapat mengadili jika selisihnya 1%. Jika selisih suara dan selisih suara ini sangat jauh, eh, hampir 10% lebih dari antara paslon 02, 01 dengan 03. Artinya tuntutan terhadap pemenang itu tidak bisa diadili oleh Mahkamah Konstitusi. Namun ada jalan lain yang akan dilakukan, yakni menggagalkan kemenangan ini melalui pilkada yang kemudian mengarah kepada uh, kinerja, mempersoalkan kinerja KPU. Nah, yang perlu diketahui bahwa ini juga tidak sembarang karena KPU sebenarnya sudah bekerja sebagaimana yang seharusnya. C6 sudah sampai pada semua pemilih dan semuanya menerimanya dan kemudian terbukti bahwa mereka tidak datang seperti yang kita sampaikan itu akibat dari sejumlah kekecewaan, terutama kekecewaan kepada para pemimpin partai yang dinilai tidak konsisten, tidak komitmen, tidak amanah terhadap apa yang mereka canangkan. Mereka lebih memilih permainan politik atau political game yang sedang bekerja dan semua ini mengarah kepada pemilu 2020 yang sebenarnya tidak
etis untuk dimulai dari sekarang-sekarang ini. Pemerintah seharusnya memulai pekerjaannya di awal pemerintahan yang ada hari ini untuk kesuksesan mensejahterakan rakyat. Demikian saya kira. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.